Beginilah tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kematian Winda Lorenza Goasa. Winda Lorenza disebut-sebut sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kematian Winda Lorenza, istri polisi yang tewas di Medan, penuh kejanggalan. KPK mengakui penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Winda untuk melacak aliran aset dari tersangka kasus korupsi Bea Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik memanggil Winda pada awal April lalu. Namun, Winda tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa memberikan konfirmasi kepada penyidik. Situasi ini membuat KPK belum berani memastikan apakah Winda yang meninggal di Medan merupakan orang yang persis sama dengan saksi perkara korupsi ini. Sehingga untuk itu, kita belum bisa memastikan secara persis apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir, kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 12 Agustus 2026. Sumber Tribun News mengungkap bahwa terdakwa kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) membelikan jam tangan mewah bermerek Tag Heuer senilai Rp65 juta kepada mendiang Winda. Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I tersebut juga menyewakan sebuah apartemen untuk Winda di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jadi si Orlando ngasih jam tangan merek Tag Heuer Rp65 juta buat dia ini. Disewain apartemen di Pramuka, Kampung Melayu, kata sumber tersebut kepada tribunnews.com pada Senin 10 Agustus 2026. Meskipun Winda mangkir dari pemeriksaan, KPK menegaskan penyidik memanggil saksi tersebut untuk mendalami pengetahuannya terkait aliran uang korupsi. KPK menduga tersangka menyalurkan sejumlah aset hasil tindak pidana kepada Winda. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudari WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi dimaksud. Jelas Budi. Budi menambahkan, KPK saat ini berfokus menelusuri dan melacak aset-aset yang bersumber dari tindak pidana suap pengurusan Bea Cukai. Melalui penelusuran ini, KPK berupaya mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Jaksa Penuntut Umum KPK juga akan menganalisis setiap fakta yang muncul dalam persidangan para terdakwa, termasuk persidangan Orlando Hamonangan Sianipar, untuk memperkaya proses penyidikan yang sedang berjalan. Berdasarkan informasi yang beredar, terdakwa Orlando Hamonangan Sianipar membelikan jam tangan mewah merek Tag Heuer. Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I tersebut juga menyewakan sebuah apartemen untuk Winda di kawasan Jakarta Timur. Sementara KPK menelusuri aliran dana, Kepolisian Resor Kota Besar Medan terus mengusut misteri kematian Winda. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak menegaskan, penyidik menggunakan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI untuk mengungkap tabir kematian korban secara komprehensif. Kepolisian memadukan identifikasi inafis, forensik digital, kedokteran forensik, laboratorium forensik balistik, hingga psikologi forensik untuk mencari penyebab pasti kematian Winda. Divisi Propam Polda Sumatera Utara juga telah menempatkan mantan suami Winda, Bribka Imansyah Harefa di tempat khusus, atau Patsus, selama 30 hari. Propam menindak Bribka Imansyah akibat ketidakcakapannya mengamankan senjata api dinas yang menewaskan Winda. Komisi 3 DPR RI turut mengawal kasus ini secara langsung dari Senayan. Anggota Komisi 3 DPR, Hinca Panjaitan meminta Polrestabes Medan mengusut tuntas kematian Winda secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel. Komisi 3 DPR mendesak kepolisian membuka akses informasi seluas-luasnya bagi keluarga korban untuk mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat. Keluarga curiga dibunuh, bukan bunuh diri. Kematian Winda Lorenza Goasa, 30 tahun, mantan istri personil polisi berdinas di Polsek Medan Sunggal, Polrestabes Medan, dianggap janggal. Pihak keluarga menolak mentah-mentah pernyataan kepolisian kalau Winda tewas akibat bunuh diri menggunakan pistol milik Brigadir Polakepala Bribka Imansyah Harefa, yang juga anak mantan Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Medan, Yusman Harefa. Didampingi tim kuasa hukum, keluarga, ayah Winda bersama ibunya mendatangi Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sanalui Goasa, 55 tahun,
Ayah korban tampak mengenakan kaos panjang berwarna kuning dan ibunya tampak duduk di kursi roda. Sanalui membuat laporan resmi ke Polda Sumut dengan bukti nomor laporan LP-B-1286-8-2026-SPKT Polda Sumut tanggal 6 Agustus malam terkait dugaan pembunuhan yang dialami Winda. Kuasa hukum keluarga korban Paul JJ Tambunan mengatakan laporan dugaan pembunuhan karena adanya kejanggalan pada jenazah Winda. Ketika jasadnya diantar ke rumah duka, ditemukan banyak luka lebam maupun sayatan, sehingga keluarga besar Winda Lawrence Gowasa membuka pengaduan ke SPKT. Laporan dugaan tindak pidana pembunuhan, kata Paul JJ Tambunan, Kamis malam 6 Agustus 2026. Laporan dugaan tindak pidana pembunuhan, sambungnya. Paul menjelaskan, awalnya mereka ingin membuat laporan dugaan pembunuhan berencana,